Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis, dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis. Sekarang kalian harus bersikap masa bodoh terhadap sensasi, karena semua itu tidak berbahaya. Mau sampai kapan kalian hidup seperti itu terus, seperti ini terus, tetap dalam kecemasan? Mau sampai kapan kalian hidup dalam ketakutan tiap hari, teman-teman? Kalau kalian tetap masih mengingat-ingatkan sensasi, tentunya itu agak lama sembuh dari gangguan asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis. Tentu agak lama kalau kalian masih tetap meratapi, masih tetap meragukan kalau sensasi itu tidak berbahaya. Padahal teman-teman, sensasi itu hilang, sensasi itu pergi, itu dengan bersikap masa bodoh. Padahal sembuh dari gangguan asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis itu cuek terhadap sensasi. Itu karena saya yakin kalian sudah berulang kali pindah rumah sakit, sudah berulang kali bolak-balik ganti dokter. Nyatanya gitu-gitu terus, nyatanya sensasi masih bermunculan, nyatanya masih tetap dalam ketakutan, nyatanya masih dalam kecemasan. Obatnya itu di diri kalian sendiri, teman-teman, dan perlakukan bahwa semua itu tidak kenapa-napa, semua itu baik-baik saja gitu. Pokoknya rubah mindset, seakan-akan kita itu tidak kenapa-napa. Ketika ada sensasi, alah bodoh amat, cuek terhadap sensasi. Itu kuncinya, teman-teman. Ya, baik. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater. Saya mantan penderita asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis, yang tentunya akan membagikan suatu pengalaman, memotivasi, mengedukasi, minimalnya menemani teman-teman penderita asam lambung, hipertensi, tipe psikosomatis. Bagi yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like video ini, biar video ini berkembang, tentunya akan menjadikan suatu kesemangatan bagi saya untuk selalu motivasi, mengedukasi, minimalnya menemani. Dan harapan saya semoga video ini menjadikan sebab musabab wasilah kesembuhan bagi teman-teman. Dan kali ini saya akan membahas tentang step by step agar mentalmu kembali pulih dari kecemasan dan ketakutan. Ya, kenapa saya membuat judul ini? Karena banyak sekali yang tidak mau melalui proses. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu pengennya yang instan, seperti membalikan telapak tangan. Mudah itu pengennya, kebanyakan penderita anxiety disorder cepat sembuh, terlalu ingin sekali tapi lupa melalui adanya proses. Ya, karena gini teman-teman, kita itu dalam gangguan mental. Orang yang kena mental tentu semua apa-apa ditakutin. Saya mengalami ketakutan-ketakutan yang kalian alami, ketakutan yang kalian rasakan sekarang, kecemasan yang kalian rasakan, saya ngalamin betul. Saya pernah ngalamin, saya pernah di fase itu. Apapun yang tidak rasional pun saya takutin, yang tidak logis pun saya takutin. Saya contohkan, saya dulu itu takut sama dengar ambulan, takut dengar suara burung di malam hari, takut dengar orang sakit, takut dengar kabar duka. Terus kemudian takut penyakit kronis, takut gila, takut Kalau mau mandi pun takut, di keramaian takut, di kesepian takut, mau mandi pun itu pikirannya udah ngacau, teman-teman. Belum lagi kalau mau bepergian itu tidak lepas dan tidak jauh dari jaket. Selalu repot dulu saya, teman-teman. Kebanyakan penderita anxiety seperti itu. Mau pergi itu banyak pikiran, sudah menduga-duga. Nanti kalau keliengan, nanti kalau pingsan, nanti kalau jatuh di tengah jalan gimana? Nanti siapa yang nolongin? Takut nggak ada yang nolongin, gitu. Bahkan mau tidur pun pikirannya liar, pikirannya ngacau. Yang padahal itu adalah permainan anxiety. Nyatanya sekarang ya kalian masih bangun, sekarang masih hidup, ya baik-baik saja, alias nggak memiliki penyakit kronis, ya kan? Gitu. Saya juga dulu gitu, teman-teman.
Kalau di keramaian seperti jamaah, apalagi kalau laki-laki, wah keringat dingin, PR-PRan, jantung berdebar-debar, nafas berat, pikirannya liar, brain fog alias susah dikontrol, pikirannya ngaco. Kalau sholat bagi penderita anxiety disorder itu enggak, sama sekali nggak bisa khusyuk, sama sekali nggak bisa konsen, sama sekali nggak bisa fokus, pikirannya liar, pikirannya negatif, pikirannya ngaco. Saya ngalamin betul teman-teman. Kuncinya itu di mindset. Kalau mindset kita itu rubah, beralih ke pikiran yang positif, tidak mengikuti negatif, tentu kita ya akan membaik atau akan baik-baik saja. Tapi kalau seandainya kita meyakini hal yang negatif itu akan terjadi, ya yang ada itu kena serangan panik, yang ada kecemasan meningkat, ketakutan meningkat. Yang ada itu apa-apa jadi serba salah. Otot soalnya jadi menegang, aliran darah tidak lancar. Ketika aliran tidak lancar, otot menegang, tentu apa teman-teman? Kita menggeleng-gelengkan kepala pun itu nggak nyaman. Yang ada keliengan. Contoh, kita kalau menghadap ke bawah semakin lama, kita menghadapkan wajah kita ke bawah, ya, menundukkan kepala, pasti rasanya itu keliengan. Rasanya nggak nyaman. Kalau kita menghadapkan wajah ke atas pun rasanya nggak nyaman. Ke kanan kaku, ke kiri kaku, nggak nyaman. Karena apa? Otot sudah menegang, aliran darah tidak lancar. Karena tiap hari yang kita pikirkan itu tidak lain takut kronis, takut penyakit berat, dan takut M. Jadinya apa? Otot pada menegang, aliran darah tidak lancar, mental semakin down. Kalian nggak percaya kalau kalian kena mental? Coba kalian ingat kembali. Kapan kalian sensasi keringat dingin itu muncul? Kapan sensasi sempoyongan itu muncul? Kapan sensasi jantung berdebar-debar, nafas berat itu muncul? Pasti ketika di keramaian kan? Pasti ketika mikir negatif kan? Pasti ketika di kesepian kan? Pasti ketika ada sensasi seperti celkat-celekit atau berdenging di telinga, atau ketika ada sensasi berupa kedutan, kemudian muncul sensasi semua itu yang horor, atau tiba-tiba mikir M, atau tiba-tiba merasakan sensasi tiba-tiba gelap atau pandangan bubar alias belur, atau pandangan buram berkunang-kunang. Pasti semua itu cemas yang ada. Pasti semua mengalami ketakutan. Karena apa teman-teman? Karena sudah tiap hari kita mengikuti pikiran negatif. Akhirnya tanpa kita minta pun pikiran negatif itu muncul dengan sendirinya. Itu lah mental jadi kena, psikis jadi down. Kalian di keramaian mesti kena serangan panik, tiba-tiba keringat dingin, jantung berdebar-debar. Karena mental, nggak mungkin orang di keramaian lagi duduk sama teman kemudian keringat dingin, nggak mungkin. Orang namanya punya mental nggak mungkin ngerasain keringat dingin, sempoyongan, piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar-debar. Yang ada kan keringat dingin, atau yang kena keringat dingin, sensasi keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, yang ada nggak punya mental, yang ada pikirannya liar. Itu kan nggak logis teman-teman. Kita coba ingat kembali nih, kita mengingat kembali kenapa kita dulunya nggak pernah takut dengar suara ambulan, kok tiba-tiba jadi takut. Dulunya kita nggak pernah takut dengar suara kabar duka, tiba-tiba kok jadi takut, keringat dingin, bahkan lemes, jantung berdebar-debar. Karena mental kita yang nggak ada, psikis kita yang nggak ada. Lah, biar kalian memiliki mental yang kuat, maka mulai sekarang bangkit, dobrak mental yang ngecek-ngecek itu. Sekarang apa-apa jangan ditanggepin serius. Bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Kunci sembuh dari gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis, sering saya sampaikan itu bersikap masa bodoh. Jangan dirasakan, jangan dikait-kaitkan, jangan disama-samakan. Udah, itu nggak ada hubungannya sama penyakit kronis. Kalau kalian masih tetap mengait-ngaitkan, masih ragu bahwa sensasi tidak berbahaya,
Lantas mau sampai kapan mental kalian itu akan gitu-gitu terus? Lantas mau sampai kapan kalian akan memiliki mental yang kuat seperti baja kalau kalian masih tetap mengait-ngaitkan, masih tetap meratapi? Kuncinya itu bersikap masa bodoh amat terhadap sensasi. Itu sesuai pengalaman saya, teman-teman. Saya yakin kalian sudah berulang kali berobat, sudah berulang kali kalian pindah rumah sakit karena nggak percaya, akhirnya pindah rumah sakit kan? Karena nggak ngandel, nggak percaya sama diagnosa dokter yang satu, kemudian pindah yang satunya lagi, pindah ke rumah sakit lain lagi. Saya pernah ngalamin juga, teman-teman. Dulu saya juga pernah ngalamin nggak percayaan. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu nggak percayaan. Nyatanya setelah kita pindah, ya diagnosanya sama. Cari dokter yang lebih hebat lagi, dokter yang lebih spesialis lagi, yang lebih mumpuni. Nyatanya sama diagnosanya. Ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater, ya kan? Semua penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis itu nggak percayaan, ngeyelan. Udah dikasih tahu, masih aja tetap ngeyel. Sama persis dulu saya juga seperti itu, teman-teman. Selain itu, sensitifan juga penderita anxiety disorder. Apa dihubung-hubungkan? Contoh nih, ada orang ceritain orang yang sedang sakit, lah ditangkeplah bagi penderita anxiety. Aduh, jangan-jangan saya juga memiliki penyakit itu nih. Dia punya penyakit kronis. Aduh, jangan-jangan saya juga memiliki penyakit kronis. Itulah kebanyakan penderita anxiety, apa-apa dicama-samakan. Contoh, ada orang menceritakan orang M, padahal ya bukan asam lambung, dia M gitulah ya. Dihubung-hubungan, disama-samakan. Aduh, jangan-jangan saya seperti itu nih. Jangan-jangan M tuh. Jangan-jangan seperti dia nih. Itulah kebanyakan penderita anxiety disorder, selalu menyama-nyamakan. Terus karena apa-apa jadi takut M ya. Penderita anxiety disorder kan ujung-ujungnya takut M, belum siap M kan ya. Pasti yang diingat tidak lain, itu yang sudah tidak ada, orang-orang yang sudah meninggal. Apalagi yang sudah meninggal itu terdekat atau masih sanak famili, keluarga. Pakdela atau bunda atau ibu dan lain sebagainya, yang pihak keluarga. Karena apa? Karena pikiran penderita anxiety disorder itu tidak lainnya takut M, jadinya menguasai alam bawah sadar. Gitu. Apa dihubung-hubungkan, intinya penderita anxiety disorder. Juga kebanyakan penderita anxiety disorder itu apa dipikir, ya kan? Mau makan mikir, sudah menduga-duga. Aduh, kalau makan ini nggak beres nih, nanti asam lambungnya naik nih. Nanti sensasinya pada muncul nih. Mikir lagi, aduh, pergi ke sana, nanti di sana dekat sama rumah sakit nggak ya? Nanti dekat sama klinik nggak ya? Pikirannya itu. Kebanyakan penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis kalau pergi, pasti itu carinya yang dekat sama klinik, kalau enggak ya sama rumah sakit. Biar kalau tiba-tiba kena serangan panik, langsung ke klinik, kalau enggak ke rumah sakit. Itu sesuai pengalaman saya. Juga apa-apa dipikir, belum aja dilakuin, bahkan acaranya pun masih jangkaunya itu masih jauh, ya kan, masih jauh-jauh hari udah dipikir. Nanti di situ makan apa ya? Nanti di situ ada makanan yang cocok buat saya enggak ya? Nanti kalau di situ panik gimana ya? Nanti kalau di situ kumat gimana ya? Nanti kalau di situ sensasinya muncul gimana ya? Padahal masih jauh acaranya, sudah dipikir. Di saat pergi pasti tidak lepas minyak kayu putih, balsam fresh care. Tidak lepas dari jaket, punya repot kalau mau pergi. Yang ada bukannya senang di situ, yang ada mikirin menjaga-jaga sensasinya muncul enggak ya. Nanti diharap ya semoga tidak muncul, diharap tidak muncul. Yang dipikir sensasi terus-menerus di lokasi. Ya, secara tidak langsung akhirnya apa? Karena dipikir terus-menerus, akhirnya terjadilah kena serangan panik, terjadilah sensasi muncul. Itu. Memang aneh penderita anxiety disorder. Di saat ada sensasi kepengennya cepat hilang, nggak ada sensasi ditanyain. Itu pun saya pernah ngalamin, teman-teman. Bahkan sensasinya pun saya pernah ngalamin seperti apa yang kalian alami. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, keliengan, sempoyongan, piar-piaran, les-lesan, jatuh pada depan, nafas berat, ngos-ngosan, gampang capek, gampang lelah. Ulu hati sakit, dada kanan kiri sakit, leher menegang, telinga berdenging, kepala cenut-cenut sakit, awet, itu seperti vertigo, mata buram, mata berkunang-kunang, mata belur, mata tidak nyata dan tidak nyata, pandangan nyata dan tidak nyata, hidung tersumbat,
seluruh tubuh ini pada kaku, mau nengok kanan pun kaku, mau nengok kiri pun kaku, menghadap ke atas pun rasanya keliengan, menghadap bawah lama pun keliengan, kerongkongan mengganjal, kerongkongan serak, batuk, kerongkongan itu nggak enak, mual, apa jeleh, di bagian mulut pun jeleh, kalau nggak menelan makanan itu nggak enak, susah, perut panas, perut sakit, belum kedutan, belum celekit, belum ngambang, belum lagi keringet dingin, belum lagi sempoyongan betis sakit, kencing terus menerus, BAB susah, kadang berbusa, terus kadang lagi itu kencingnya itu juga berbusa, kemudian gini sakit semua, seluruh tubuh itu sakit, berdiri lama pun sempoyongan, berdiri lama pun gemetar, rasanya nggak nyaman, rasanya itu lemes, nggak bergairah, kayak mau pingsan, kayak mau jatuh. Saya ngerasain semua teman-teman, dan semua itu adalah bentuk respon tubuh saja, itu tidak berbahaya. Kuncinya itu bersikap masa bodoh, biar kalian itu mentalnya kembali pulih, biar kalian itu nggak hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Mulai sekarang ayolah lakukan metode-metodenya, mulai sekarang memasuki ke metodenya, biar kalian memiliki mental yang kuat seperti baja. Sekarang kalian lihat realitanya, kalian yang masih tetap mengurung diri, ayolah bangkit, kalian lawan ketakutan itu, lihat realitanya, lihat faktanya saja. Apakah pingsan itu terjadi, apakah jatuh itu terjadi? Nyatanya tidak, berarti lawan aja. Apakah pingsan itu terjadi? Enggak. Kalian yang sudah lama nih, yang sampai bertahun-tahun, apakah pernah mengalami pingsan? Apakah pernah mengalami jatuh? Tidak kan? Udah, lawan, dobrak mental yang lemah itu, biar memiliki mental yang kuat seperti baja. Itu, seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan, biar kalian nggak selalu yang diingat itu sensasi, dan terus sensasi. Seringlah melakukan aktivitas yang membuat mood kalian itu enak, yang membuat mood kalian itu netral. Seringlah main ke kebun, seringlah main ke sawah, lihat hijau-hijauan, biar saraf tidak menegang, biar saraf netral. Udah, pokoknya buatlah hari-harimu sesibuk mungkin untuk melatih mentalmu. Jangan pernah mendiagnosa kalian memiliki penyakit kronis. Jangan pernah menganggap sensasi itu adalah penyakit kronis. Itu nggak ada hubungannya. Kunci sembuh dari gangguan asam lambung itu terhibur, alias happy, alias lupa terhadap sensasi. Itu, jangan selalu memperhatikan perubahan tubuh. Jangan selalu memperhatikan perubahan yang ada di tubuh kalian. Kalau ada perubahan, udah bodo amat, itu wajar. Orang namanya kena psikis pasti ngalamin pucat, BB turun, makan nggak nyaman, terus kemudian BB semakin turun. Saya pernah ngalamin BB pun turun teman-teman, gitu, lemes. Orang namanya psikis ya mempengaruhi ke mental, ke fisik teman-teman. Mental kena kan, nah, ketika mental kena tentu fisik pun ya terpengaruh. Itu ya, jangan terlalu perhatikan, kebanyakan itu terlalu perhatikan, kebanyakan menderita anxiety disorder. Bercermin pun udah mikirin, aduh ini kok wajah semakin pucatan ya, telinga pun dilihatin terus menerus ya kan, tangan dilihatin tiap hari, aduh kok memucat, kok kuning. Jangan-jangan kebanyakan menderita anxiety disorder, kebanyakan itu jangan-jangan, padahal itu nggak ada hubungannya sama penyakit kronis, padahal itu aman. Kalian tuh cukup bersikap masa bodoh, jangan meratap-ratapi, jangan menganggapi serius sensasi itu. Udah, apapun bentuk sensasinya teman-teman, entah itu dimanapun posisinya, itu aman asal kalian tuh pernah didiagnosa bahwa kalian kena anxiety. Nggak mungkin kalian tahu kena anxiety kalau belum didiagnosa oleh dokter. Adanya orang yang kena anxiety pasti diberitahu oleh dokter. Saya pun melalui seperti itu. Kalau yang belum pernah mendapatkan diagnosa kena anxiety, jangan menganggap kena anxiety. Nanti ujung-ujungnya kalian meratap-ratapi, menget-ngetkan. Itu. Tapi ya nggak apa-apa kalau seandainya kalian sudah pernah didiagnosa oleh anxiety, didiagnosa oleh dokter kalian kena anxiety, ya sudah, jangan berulang kali kalian kenapa bertanya lagi, kenapa ini, kenapa saya, kenapa. Jangan. Gitu. Kalian harus memperbaiki pola pikirnya, teman-teman. Ya. Rubahlah mindset. Ketika mindset sudah dirubah mengarah ke positif, tentunya itu akan menjadikan hidup kalian tidak dalam kecemasan dan ketakutan.
dilawan, walaupun itu susah, dilatih step by step. Berpikirlah yang positif. Tangkap pikirannya negatif, ah ini pola pikir lama, ini tidak terjadi, kayak gitu. Hindari searching lah, hindari searching biar pikiran itu enggak ngaco, menemukan jawaban yang sensitif, jawaban yang negatif gitu. Terus yang kedua, kalian harus perbaiki pola makannya, sangat penting karena kalian kena asam lambung GERD. Makanlah sesuai kebutuhan tubuh. Sebelum makan hindari was-was, khawatir, cemas, dan takut. Hindari nonton video yang menegangkan di saat kalian makan. Juga jangan menduga-duga sebelum makan. Makan ini, aduh jangan-jangan asam lambungnya naik, itu hindari, buang jauh-jauh. Jangan kebanyakan mikir sebelum makan, nikmati setiap kunyahan. Orang ODGJ sehat walafiat teman-teman, padahal yang dimakan itu basi. Padahal yang dimakan itu entah kapan itu makanannya, nyatanya sehat-sehat aja, nyatanya tetap masih jalan-jalan. Sering kan lihat orang ODGJ kan, ODGJ bolak-balik lewat, nyatanya ya masih sehat aja kan. Itu yang penting itu pola pikir, mindset. Mindset itu akan mempengaruhi ke pola hidup teman-teman. Maksudnya gini, kalau kita pikirannya positif, tentu badan itu enakan, maksudnya mempengaruhi ke situ. Kalau kita mikirnya negatif, tentu badan itu jadi lemes, badan nggak enak, otot menegang, aliran darah tidak lancar, gitu. Maka kalau kalian menerapkan pikiran yang positif, selalu dilatih berpikir positif, tentu badan semakin enakan. Kalau badan enakan, tentunya kan enggak yang dipikir tiap hari itu sensasi dan terus sensasi. Itu. Terus jangan lupa imbangilah minum air hangatnya, minimal dalam satu hari itu 8 gelas. Kalau kita kalkulasikan pakai ukuran liter, itu ya 2 liter kurang lebih. Jangan lupa perbaiki pola hidupnya. Itu sangat mempengaruhi. Kalau pola hidup kalian itu teratur, istirahat yang teratur, istirahat yang cukup, tentu mental semakin kuat, mental stabil, kecemasan berkurang, ketakutan berkurang, emosi pun berkurang. Kalau istirahatnya cukup, maka hindari begadang. Minimal tidur dalam satu malam itu 8 jam. Minimal 8 jam. Kalau belum tetap bisa tidur, ya kalian jangan mengalihkan di saat kalian susah tidur itu bermain HP. Jangan malah bermain HP ketika kalian susah tidur, nanti malah kalian ketungkul bermain HP, nanti ujung-ujungnya tanpa kalian sadari sudah pagi. Lah nanti kalian ngantuk-ngantuknya habis subuh atau sebelum subuh. Lah lalu kalian mau jalan-jalan pagi kapan dan berjemur seperti itu. Itu pokoknya hindari begadang. Saya pun dulu juga seperti itu teman-teman. Saya pun tidurnya dulu pun apa ya, tidur dengan sendirinya jam 3. Saya pernah ngalamin itu. Tapi kebanyakan penderita anxiety disorder takut nggak bisa tidur, dibuat sedih atau dibikin sedih, dipikir terus karena nggak bisa tidur. Padahal kalau mentalnya sudah membaik, nanti pun ya tidurnya nyenyak, nggak mimpi buruk, nanti mudah tidur kok, jangan khawatir. Paling ya lama-lamanya berapa minggu atau berapa bulan kok. Pasti nggak bisa tidur, pasti ada momen dimana kalian itu tidur. Pasti ada momen kalian itu ngantuk. Nggak selamanya kalian itu melek terus, nggak selamanya kalian itu susah tidur terus, pasti ada saatnya. Entah itu pagi, entah itu jam 8 atau jam 9, pasti ada ngantuknya. Itu sangat mempengaruhi ke mental kalau kalian itu istirahat yang cukup. Karena penderita anxiety disorder itu lagi mudah sekali gampang capek, gampang lelah, gampang ngos-ngosan. Padahal nggak ngapa-ngapain, ya kan? Gampang capek. Padahal nggak habis ngapa-ngapain, nggak ngangkat barang berat, nggak bekerja berat. Tapi kenapa gampang capek? Karena energinya terkuras oleh pola pikir. Lah kenapa saya menyarankan biar kalian itu tidurnya jangan larut malam alias jangan begadang, biar mental stabil, ya kan? Emosionalnya itu stabil. Itu kalau masih susah nggak apa-apa, usahakan, coba kalian usaha ikhtiar dengan mendengarkan musik relaksasi atau afirmasi terlebih dahulu, netralkan, tenangkan. Ketika tiba-tiba pikiran negatif itu muncul, sadari kalian kena anxiety. Oh iya, saya akan kena anxiety. Pikiran negatif yang ada di otak saya ini adalah permainan anxiety. Seperti itu. Kemudian harus memperbaiki pola sikap.
Nah, tentu penderita anxiety disorder itu juga sensitif sekali dengan emosi. Kalau emosi terjadi tidak bisa dikontrol, yang ada keliengan, sempoyongan, jantung berdebar, nafas berat, lemes, ngos-ngosan, capek, gemetar, keringat dingin. Karena apa? Karena begitu emosi tidak terkontrol, maka menguras sekali energi, yang ada yaitu keliengan, sensasi pada muncul. Maka harus hindari emosi teman-teman, berlatih netralkan dengan olah nafas. Yang kelima, kalian harus perbaiki pola spiritualnya, karena hubungan kita sama Allah itu harus diperbaiki, dan hidup kita harus jauh lebih baik dari sebelumnya, karena jiwa kita yang tidak baik-baik saja teman-teman. Itu orang yang kena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis pasti ngalami mental down seperti kalian. Saya juga ngalamin teman-teman. Maka sudah, kalian jangan pikir yang negatif, jangan berpikir yang ngaco, yang nano-nano itu. Ayolah kembalikan diri kalian yang dulu. Pasti kalian rindu kehidupan kalian yang dulu, yang apa-apa itu serba di depan, ya kan, menjadi garda terdepan, yang selalu humoris, berpenampilan keren, berpenampilan ganteng dan cantik. Dimana diri kalian yang dulu teman-teman, dimana diri kalian yang dulu yang apa-apa nggak dipikir. Maka ayolah dobrak mental yang lemah itu, buanglah jauh-jauh pikiran yang negatif itu. Step by step berlatih melawan pikiran negatif itu. Step by step menyadari bahwa kalian kena anxiety, pikiran yang ada di pikiran kalian itu permainan anxiety dan itu halusinasi. Jangan pernah hidup di pola pikir kalian, jangan mau dikendalikan oleh pikiran yang negatif. Tapi seharusnya kalian yang harus mengendalikan pikiranmu sendiri. Jangan pernah terkontaminasi oleh pikiran-pikiran negatif, langsung kalian sadari saja bahwa kalian kena anxiety. Semua itu bullshit alias halusinasi, permainan dari anxiety teman-teman. Tetap semangat, ayolah dobrak mental yang ecek-ecek itu agar kalian memiliki mental yang baja. Sekarang step by step melawan di tempat yang kalian takuti, melawan apa yang kalian takuti. Kalian ingat fakta dan realitanya saja, nyatanya itu tidak terjadi teman-teman. Tetap semangat, itulah cara mengembalikan mentalmu juga biar kalian tidak hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.